Bebas minggu ini. Apa jadi hobi juga? Lah, Volume aja. iya besok Sampul ngomong pabrik semen no. Pabrik tuh mau gapek sih kan? Gaji 3 juta pe kumaha? Putra. Pabrik. Kan enak ada posjon ya. Maksudnya Orang Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala hadinya wa kuliniyatin sholih ila hadratin nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin mu'alifah al-kitab bin Syekh Muhammad bin Malatana wa ila Syekh Murabbi Ruhi di Sanjam Berdosan Syekh ulama nabi yang khususnya ada di sumber kasih Maria Majo Saluka karoma wa baraka wa syafari bidaraini al-fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ammar rajulu sani farajulun yakunu qudwatan fil ilmi. Adapun lelaki yang model kedua,
Rajulun yakunu qudwatan fil ilmi, yaitu seorang laki-laki qudwatan fil ilmi, yang jadi panutan di bidang ilmu. Bihaitsu yahtajun nasu ilaihi, dengan kadar ukuran manusia di sekitarnya butuh akan dirinya. Bi amri dinihim, untuk menjelaskan urusan agamanya. Dibayani hakim, menjelaskan mana yang dikatakan hak. Auraddin ala mubtadiin, atau dibutuhkan untuk menolak paham-paham bid'ah. Au da'watin ila khairin, dibutuhkan untuk mengajak kepada kebaikan. Bifa'lin au bikaulin, dengan kelakuan dan ucapannya. Au nahwi dzalik, fala yasa'u misla hadzal rajul al-i'tidalu anin nas, maka tidak diperbolehkan bagi laki-laki seperti ini al-i'tidalu anin nas, untuk uzlah, untuk menghindari yang namanya manusia. Boleh. Oh, berarti kalau yang bodoh boleh, yang bodoh apalagi? Kalau yang bodoh wajib belajar. Bahkan dikatakan kila ta'alumu ghayatul usron, apa bahasanya, ketika sebelum belajar terus tahu-tahu uzlah, itu akan mencapai ujung daripada kerugian. Ya udah, paling rugi-ruginya orang yang begitu. Jadi so-soan main hakikat, repot. Bahasanya udah ketemu mursyid kamil, udah punya pembimbing yang sempurna. Ya kayak macam tahu-tahu ngilang dari kampung, pengajian kampung ditinggalin. Lantaran apa? Ketemu guru yang gimana? Mursyid kamil, guru yang sempurna, pembimbing yang sempurna, yang membuat dirinya merasa wusul ilallah. Kan keren tuh. Bahasanya keren. Terus sama ustadz-ustadz kampungnya bagaimana? Goodbye. Guru-guru yang lain gimana? Goodbye. Tolol itu manusia. Kalau emang gurunya ngajarin seperti itu yang katanya mursyid kamil, itu mursyid tolol namanya. Karena bahasa mursyid itu jangan ke bawah framing. Mursyid itu orang yang menunjukkan. Bahasanya kan menunjukkan arah tuh mursyid. Mursyid itu ada 3, tergantung kapasitasnya. Ada orang yang kapasitasnya hanya bisa mencapai mursyid syariat. Siapa? Yaitu orang-orang yang tadinya ketika kita belum ketemu dia, belum bergaul sama dia, wudhu kita acak-acakan, tahu-tahu sekarang mah udah rapih. Sholat kita acak-acakan, sekarang sholatnya rapi. Zakat kita nggak ada aturan, sekarang sesuai aturan. Puasa kita kagak beres, sekarang beres. Tuh, mandi junub kita beres, istinja kita beres, dan sebagainya. Itu siapa yang membawa kita beres? Itu pun mursyid, tapi namanya mursyid syariat. Kapasitas orang beda-beda. Ada yang cuman mampu menunjukkan orang di ranah syariat saja. Kenapa? Karena memang kapasitas beda-beda. Nggak sanggup dia nuntun hati, nggak sanggup. Nah ini mah alhamdulillah sebelum ketemu sama dia, hati kita tadinya julid baik, sekarang mah udah ada ikhlasnya. Hati kita dengki baik sama orang, sekarang mah ngapain sih dengki, ngerugiin diri sendiri. Hati kita hasud baik, sekarang mah udah kagak ada hasudnya. Hati kita ibadahnya riya baik, pengen dinilai sama orang, sekarang mah udah kagak pengen dinilai orang, cukup dinilai sama Allah. Nah ini udah mainin hati nih. Bisa hati kita berubah ketika ketemu sama dia. Itu udah namanya mursyid thariqah. Itu mursyid thariqah. Jadi jangan makan nama framing. Wah, kalau udah mursyid sempurna, tak dulu, paham dulu mursyid itu apa. Makanya blow on. Mau alumni pesantren mana dia? Mau umpamanya tebuya di Lirboyo, belasan tahun di Lirboyo, terus begitu pulang mondok sama guru rekanya songong, dongo itu.
Tolong. Jangan mentang-mentang nih gue mau jadi kiai, jadi penceramah, ama guru rekanya udah sabodo, ama guru rekanya ngecil. Tolong itu manusia. Nah ini banyak ini yang ikutin mursyid Bang Lawi. Biasanya begitu mursyid Bang Lawi. Kalau udah ngaji sama Bang Lawi, sama ustadz-ustadz setempat kecil. Ini bisa dibenerin? Ya kagak bisa. Salah tetap salah. Kalau bisa ngebenerin wudhu kita, sholat kita, puasa kita, itu mursyid syariat. Ini mah alhamdulillah hati kita juga udah rada bener. Ini namanya mursyid torik. Nah ketika kita deket sama dia udah lupa sama makhluk, ingetnya Allah doang, itu mursyid hakikat. Itu mursyid hakikat. Karena patokannya mursyid kamil itu amilun bisyariat, salikun bitoriko, zaikun bil hakikat. Tuh mursyid kamil. Apakah semua orang punya kriteria itu? Ya sulit. Amilun bisyariat, mengamalkan ilmu syariatnya, sholatnya bener, puasanya bener, zakatnya bener. Terus yang ngikut ngaji sama dia, ngikut bener sholatnya. Udah gitu apa dia? Salikun bitoriko, melakukan perjalanan toreka, melakukan rihlah kolbiyah, perjalanan hati. Hatinya ditata sama dia. Oh ternyata yang ketata hatinya bukan cuma dirinya doang. Dianya udah nggak ada hasud, dianya udah nggak ada dengki, dianya udah nggak ada syirik, dianya udah nggak ada cinta dunia. Sampai murid-muridnya gue sama. Udah nggak ada dengkinya tuh murid. Wah itu udah mulai tuh. Udah hebat. Gelar mursyid torekat udah dapat. Tapi kamil belum. Ketika di hatinya masih ada siwa Allah, berarti belum kamil, sebab belum zaikun bil haqiqah. Nah kalau udah zaikun bil haqiqah, ya udah sadar ya gue mah sebenarnya bukan apa-apa. Adanya gue percuma. Adanya gue mah bukan, istilahnya bukan seada-adanya, tapi memang diada-adakan. Oh wujudnya gue mah ini berarti nggak ada artinya, sebab wujud gue mah wujud muqayyad, bukan wujud mutlak. Wujud absolut, wujud mutlak mah cuma wujudnya Allah. Kalau wujudnya gue mah kan diadain. Siapa diadain? Allah, perantara emak bapak segitu. Berarti kalau Allah meniadakan gue, ya gue kagak ada apa-apanya. Paham di situ tuh zaikun bil haqiqah. Dianya udah ngerasa bareng Allah baik. Murid-muridnya juga udah sama. Tuh mursyid kamil. Jadi mursyid kamil bukan ngajakin make jubah bareng-bareng, make cubluk bareng-bareng bari merah putih. Bari omongannya kemana baik, bukan. Mursyid kamil mah tetap amilun bi syariat. Dalam segi syariatnya nggak ada yang keluar, nggak ada yang menyalahi aturan. Ini dia mau mursyid kamil terus ya orang sholat dia mah kagak ya mursyid kamil, lalu bejat, nggak bisa. Wali dia mah beda lagi dengan kalangan jadab. Kalau jadab kan ya namanya orang lagi gila, sudah tidak tertaklif oleh hukum syariat. Tapi ini katanya wali, tapi ya dia mah normal sih. Terus ya orang sholat dia kagak, bulan puasa dia ngerokok baik, gebugin bareng-bareng. Uman gebugin bareng-bareng. Walaupun bahasa dia indah, pemahaman agamanya luar biasa, nggak ngejamin. Sebab yang namanya mursyid kamil mah harus amilun bis syariat, mengamalkan seluruh syariat. Oh. Nah, gimana kalau permasalahan ujlahnya? Kalau orang yang pamannya ilmunya dibutuhkan masyarakat sekitar, haram bagi dia untuk ujlah. Bal yansibu nafsahu bainahum, tetapi dia harus menempatkan dirinya bainahum, di antara manusia. Punya tugas apa? Nasihon bil kholqi, ngasih nasihat. Di kholqillahi ta'ala, kepada makhluk Allah dikasih nasihat sama dia. Kalau bisa mah bukan manusia doang. Tuh, kalau bisa mah bukan manusia doang. Konon, tapi jangan dibilang halu nih. Ini mah wallahu alam, folklore.
artinya cerita yang menurun di kalangan santri pesantren salafi. Itu yang namanya Syekh Holil Bangkalan punya monyet namanya Ishak. Punya monyet dikasih nama Ishak, panggilnya Icak. Itu monyet sampai bisa narkib, bisa ngelal. Bisa narkib, bisa ngel. Nah, ini makanya malu lik ngaji bertahun-tahun kagak bisa wudu aja, malu. Ngaji 7 tahun bisa masang umbul-umbul, kalah sama monyet kan. Kalah sama monyet. Hati-hati Bu Pak ya. Awas Pak, obat Pak. Minta maaf sama Ustad Lio, Ustad Muhi, Ustad Hera. Nah, itu mursyid, jangan dianggap sepele. Bayan sibu nafsahu bainakum nasihon liholkillahi ta'ala zaban andinillahi ta'ala. Mencegah orang sekitarnya untuk berbuat meninggalkan agama mubinan lihakamillah, menjelaskan hukum-hukum Allah. Udah nggak usah udah diam baik di situ. Kasih contoh masyarakat, kasih keterangan masyarakat. Begini salah, begini benar, ini hukum makan binyawak begini, hukum makan ular begini. Kasih tahu. Mau diresepin mau kagak tugasnya ngasih tahu. Cuman jangan gede ambek juga. Ngajakin orang kagak pada mau jadi ngambek. Ngajakin ngaji, ayo ngaji, orang tetap kagak mau ngaji, akhirnya dia ngambek. Dianya rajin ngaji, orang mana-mana ngaji, orang sekitarnya kagak bener baik, dianya ngambek. Jangankan kita, Rasul baik yang sempurna, panas, kelakuannya sempurna, omongannya sempurna, nggak ada tingkah laku ucapannya yang menyinggung orang lain, yang lemah lembut. Segitu sempurnanya Rasul dakwah, nggak sanggup buat ngajak Abu Lahab, Abu Jahal beriman. Ya apalagi kita yang kesel dikit buat tempeleng loh, kan begitu. Ya kalau kesel dikit buat gedak lak-lakan, jauh. Makanya ya sadar diri juga. Kalau ngajak orang sadar diri, dia mau juga bukan lantaran ajakan kita. Ayo, dia mau ngikutin kita bukan lantaran ilmu kita. Itu mah Allah yang ngegerakin hati. Banyak orang-orang yang ilmunya luar biasa. Banyak teman-teman di pondok sampai punya cita-cita waktu dulu pengen jadi penterjemah kitab. Ngajinya luar biasa. Sekarang dagang kelontong. Berarti apa? Ya memang kagak ngaruh, kita ini mau punya pengaruh apa? Segitu juara qiraatul kutub, juara tahfidz, juara talaran Quran, juara debat. Udah paling pinter-pinternya sepesantren. Sekarang kehidupannya ya dagang. Di masyarakatnya kagak ngapa-ngapain. Jadi tukang dagang aja. Ada yang bangor, tukang berantem ya kan, tukang ngadu ayam. Di masyarakatnya ya alhamdulillah, ngajar sono ngajar sini. Oh gara-gara dia ya bukan. Tetap gara-gara Allah. Ya kalau muji pantas mah pantesan gue yang tadi kan, yang rajin, yang nurut sama guru. Ini mah bentar-bentar kelapa guru habis diunduh, manggahnya habis, ayamnya habis, ikannya habis. Ngapa dia yang jadi kiai tuh? Tapi yang nurut mah ya itu urusan Allah. Makanya salah. Ingetin kalau punya temen anaknya di pesantren, jangan ditarget jadi kiai, belum tentu. Jangan ada bahasa gue lagi nyetak kiai, astagfirullahaladzim. Emang kiai adonan, emang kiai martabak bisa dicetak, nggak bisa. Jangan kepedean. Alhamdulillah anak saya mau mondok begini. Jangan. Ya kalau pondokin baik, niatnya satu supaya dia pinter agama. Udah segitu. Jangan juga langsung gua pokoknya tadi aku menjadi mubalik. Waduh, ada ilallah. Jangan. Yang penting nih bocah bisa sembahyang, bisa ngejalanin syariat tuh.
Syukur-syukur selebihnya ngajarin anak bininya. Ada lagi lebihnya, ada lagi keuntungannya, bisa ngajarin orang sekitar. Segitu baik, udah jangan amit-amit lah. Gak apa-apa ya, anak kalau bisa kita pondokin semampu kita, suruh belajar agama, tapi jangan ditarget. Kenapa? Karena biasanya yang ditarget itu menyalahi aturan. Yang ditarget itu, target kita itu dengan target Allah udah pasti beneran target Allah. Terus nanti anaknya gak jadi kiai, ya nggak apa-apa, yang penting jadi orang bener. Yang penting jadi orang bener. Dia jadi kiai gua, kalau kiai sial dangkalan mah di neraka. Emang jaminan. Wah, ini mah nggak bisa disiksa ini kata malaikat. Bulan ini gua kiai haji aceng audat. Wah, ngeri ini. Enggak begitu. Waktunya digebot bayalik ya. Lalu kira amat Malik. Malik merdeka Malik. Nah, kalau gua aja kayak digebot bagaimana? Lu nih. Protes sama malaikat. Ntar dulu malaikat lah, kalau saya jadi gebukin tidak bisa Malik dikasih nikmat kan begitu. Minimal Malik lebih siksa lagi biar kita ada hiburannya di sana. Ya Allah. Tuh, hati-hati. Nasihan di halqillahi ta'ala. Fala qadrowaina an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza dhuharatil bid'ah wa sakatal alim falaihi lanatullah. Nah, karena memang penting keberadaan orang seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Nabi jauh-jauh hari ngomong idza dhuharatil bid'ah, ketika sudah zahir, ketika sudah merambah, merajalela al bid'ah, pembid'ahan di dalam agama, wasakatal alim, orang yang punya ilmu ngejedog baik, falaihi laknatullah, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah. Contoh pembid'ahan apa sih? Ya sesuatu yang menyalahi aturan Allah dan Rasul berkaitan dengan urusan agama. Seperti apa? Adanya klasifikasi umat, adanya kelas-kelasan antara umat sesama umat Islam, itu bid'ah. Itu bid'ah dolalah itu. Karena Nabi nggak ngajarin, nggak ada kasta-kasta di dalam agama Islam. Lu mau anaknya Nabi, lu mau cucunya Nabi, lu mau ponakan Nabi, sama baik di mata Allah. Di mata Allah sama, nggak ada istimewa, nggak ada istilah sampai Allah dijadiin obyekan lagi baik, sampai dijualin, nasabnya dijualin. Itu bid'ah itu. Nah sekarang yang pada tahu hukum ngejedok baik. Kalau hal seperti itu tidak dibenarkan oleh agama, yang tahu hukum laknatullah alaih, pasti dapat laknat Allah. Saya teriakin baik, nggak ada bedanya. Pokoknya bedanya manusia bil akhlak. Kan atqakum. Emang kenapa sih Nabi jadi makhluk yang paling mulia? Karena atqakum, karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Siapa yang melebihi ketakwaan Rasulullah? Kagak ada. Makanya Nabi manusia paling mulia. Akhirnya manusia yang paling mulia. Kalau umpamanya turunan segala macam, ya belum tentu. Dan jangan pede. Jangan pede dengan keturunan. Di Ihya udah dibilangin sama Imam Ghazali. Awas, hati-hati dengan penyakit tafakhur bin nasab, bangga dengan nasab turunan. Jangan. Mau ngapain? Udah gitu turunannya keturunan ke-8, kalau keturunan ke-7 masih kebagian warisan. Ya. Nah, gua kalau dihitung Raden cuma keturunan 8. Keturunan 8 dia udah habis. Mau ngapain lagi? Terus ketika kita pakai nama itu, kita gembar-gemborin, kira-kira ngangkat derajat orang tua kita, kakek-kakek kita enggak? Makanya jangan suka dilabelin, Rai ini wilah Romo Rai cucu daripada lurah Kedung Waringin. Jangan. Mau ngapain?
Itu mah kakek kita udah punya perbuatan di masyarakat. Kalau bisa mah lu cucunya lurah yang dulu, bukan saya mah begitu baik. Emang warisannya udah kayak kebagian kan begitu. Ya takutnya tingkah laku kita mencoreng nama baik leluhur. Urusan ke situ mau urusan kita be sama Allah begitu, mau ngapain ditemong-temongin. Udah kagak ada penting-pentingnya. Kagak ada penting-penting. Iya kayak kuat Malik dong. Tolol mah tolol baik, mau keturunan siapa go, bego mah bego, Pak. Kenapa? Karena memang al ilmu bin kasab. Laisa bin nasab. Ilmu itu kan salah satu yang mengangkat derajat seseorang selepas daripada takwa dan iman adalah ilmu. Kualitas takwa dan keimanan seseorang tergantung ilmu. Makanya ilmu dikatakan sebagai nikmal muktana wal muktapa, sebaik-baiknya yang dipelihara dan yang dijaga ilmu. Kenapa dengan bekal ilmu takwa orang bisa sempurna, keimanan orang juga bisa sempurna. Keimanan orang nggak bakal sempurna kalau kagak ada ilmu, benar? Benar, kagak sempurna. Lu tahu Tuhan lu siapa? Allah dong Tuhan gua. Wah nggak bakal ketukar Allah weh. Sifat wajib bagi Allah kayak gimana? Ya gue belum ngaji tuh. Kira-kira sempurna imannya? Ya kagak. Makanya gampang banget, malu lo sama yang di atas kan begitu. Malu lo sama yang di atas. Emang di atas siapa? Cocok kan gitu. Coba kalau dikaji pakai kajian tauhid, bahasa yang di atas itu apa? Kalau dibarengin sama akidah, yakin kita bahwa Allah itu ada di atas, celaka. Di atas itu bukan berarti arah. Jadi ngomong Allah itu apa, yang di atas itu bukan berarti kita mengitikadkan Allah ada di atas. Itu mah cuman minjem bahasa. Sebab kalau kita ngomong malu sama yang di bawah, merendahkan. Cuman minjem bahasa doang. Hakikatnya ya keyakinan kita jangan sampai kita yakin ada Allah di atas. Allah mah tidak terbungkus arah, tidak terbungkus tempat, tidak terbungkus waktu. Begitu budunya. Terus bagaimana Allah ya? La ya'lamullah illallah. Yang tahu hakikatnya Allah hanyalah Allah. Kali yang udah 70 kali ketemu sehari semalam mah tahu kali. Kali itu kok. 70 ketemu sama Allah. Hati. Nah, kata Nabi begitu. Idza dhuharatil bid'ah wa sakatal alimu falaihi lanatullah. Kalau pembid'ahan di dalam agama sudah merajalela, kemudian yang alim diem baik, siap-siap dapat laknat Allah. Hati-hati kita. Udah tahu itu salah, dibenerin baik. Mana bid'ah? Nih, ngaji sampai jam 2 malam. Bid'ah itu. Siapa yang ngajarin? Itu bid'ah. Ini kan ngaji, timbang dulu. Namanya kebaikan mah nggak bisa langsung asal jadi. Kalau berbuat baik itu rukun, syaratnya kudu ada, kudu sesuai dengan peratur. Jangan mentang-mentang bahasanya baik. Jangan. Di dalam berbuat kebaikan itu ada kaidah-kaidah yang nggak boleh ditinggalkan. Dapul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, menolak kemafsadatan, menolak kebinasaan, menolak sesuatu yang rusak, itu harus dikedepankan daripada menarik maslahat. Ngomong ngedali, oh ini mah ngaji baca sholawat maslahat dong. Iya maslahat. Itu masalah. Siapa yang bilang umpamanya berani bilang sholawatan mafsadat? Nggak ada yang berani. Sekolong dunia kiai kumpulin gak bakal ada yang berani bilang, "Oi, sholawatan itu mafsadat." Nggak ada. Tapi efeknya, kalau orang diajak sholawatan sampai jam 1 malam, sampai jam setengah 2, pulang laki perempuan boncengan, kira-kira apa yang terjadi saudara Bopak kan begitu? Bari belum mau murim, langsung pulang ke rumah. Biar kata nggak langsung pulang ke rumah, gue sebager-bagernya bocah kecuali Pebi kali-kali gitu ya. Kagak bakalan main rem tangan. Kalau yang kayak si Kalong mau mana cakram kan begitu.
Allah, joknya disemir, merosot lagi. Itu kira-kira maslahat yang begitu? Hah? Mafsadah. Belum lagi yang lebih parahnya lagi, ntar subuhnya pergi mana tuh bocah. Udah gitu kadang-kadang sekolahnya juga jadi lambat. Itu kira-kira maslahat yang begitu. Mafsadat. Ketika ada kemafsadatan, bahkan sampai korban nyawa, berhenti kudunya, goblok kan gitu. Direkam doang sih gak lu, agak disebarin temen-temen lu, ex mantan gitu, mantan mukibin, biar pada sadar. Korban nyawanya udah banyak, jatuh dari truk segala macam, tapi kagak mau berhenti juga, emang dongo, susah. Ya itu makanya nyari guru yang pinter. Kalau nyari guru yang goblok, tapi lebih utama dari 70 kiai, ya begitu. Jadi gobloknya double kuat. Tobat loh. Udah diomong begini masih kagak ngerti, ya wallahu alam. Jangankan kita, Nabi Muhammad gua kagak nyangka bikin Abu Lahab, Abu Jahal saat. Yang udah ngedenger omongan begini masih mau ngikutinnya begitu, be anak be DNA-nya DNA Abu Lahab. DNA-nya DNA Abu Jahal. Kalau kagak mau berhenti bayang yang tambang dibilang. Hati, mumpung masih ada yang mau ngebenerin. Kalau diem baik, itu ustad diem baik, apalagi ustadnya dieneng-eneng sama dia, suruh ngikut-ngikut sama dia, ngikut tumpang tenar sama dia, ya palai lanatullah, makan lanat Allah. Karena menyembunyikan kebenar, salah ya salah itu. Mari ubat abad ya Allah. Dikir baik, kan kita udah bahas. Ada zikir tibang lidah, ada zikir berikut hati. Kira-kira yang bernilai itu yang mana? Yang berikut hati-hati. Ini baru ya Rasulullah, gua bendera diubat-abitkan, sampai gua nyaksiin pernah berantem itu di depan biji mata gua. Gara-gara kecolok bendera. Gara-gara kecolok bendera. Biarin, malam ini mah khusus kita roasting mantan mukibin. Biar pada sadar. Main colok-colokan, pulang bawa-bawa galah, tengah jalan berantem, mentang-mentang udah dapet jaminan surga belah mana, itu mah kampung sawah kali, belah semua dikit surganya. Ya Allah, sadar, jangan sampai dikatain ini DNA Abu Jahal. Jadi ikutin yang bener. Nggak kudu di mari mau ngaji di mana, yang penting yang bener. Yang kagak nyalahin aturan. Sebab bukan dia doang. Ustadznya banyak yang PA. Banyak ustadz yang PA, kiai yang PA. Ngajarin ke muridnya, ayo sodako kapling surga. Ngejualin kapling surga. Orang dipaksa-paksa beli tanah semeter 2 meter buat di surga. Itu ustadz bener, itu ustadz goblok lagi. Adil gua mah. Adil. Kalau adil mah kan, ya kalau kita mah kan goblok kagak, pinter kagak, mungkin diambek iya. Awas. Hadza idza kana bainahum wa idza kharaja min bainihim fala yajuzu lahu aidon al-itizalu. Ini ketika dia dibutuhkan oleh orang di sekitarnya. Bagaimana kalau orang di sekitarnya nggak butuh sama dia, lantaran banyak pemain-pemain yang lain, banyak kiai-kiai yang lain di sekitar dia mah kagak kepake dia. Tapi dia punya jamaah di luar kampung, tetap layaju lahu aidon al-itizalu, nggak boleh ujrah dia. Tetap dia kudu nyorok ke kampung yang lain. Awas. Walaqad ukiana ustaja Abu Bakrin bin Fawraq rahimahullahu ta'ala qasodayan faridali ibadatillahi anin nasi fabainama huwa fi badil jibal idsamya sautan yunadiya Abu Bakrin idsirta min hujajillah ala khalqi tarokta ibadallah. Diriwayatkan ada seseorang yang bernama Ustadz Abu Bakar Fawraq. Ustadz Abu Bakar Fawraq.
Beliau ini bukan orang sembarangan, bukan ulama-ulama apa ya, pokoknya ulama-ulama kaliber ini mah. Nama aslinya Muhammad bin Hasan bin Faurok al-Mutakallim. Oh, ahli ilmu kalam, ahli ilmu tauhid, al-usuli, ahli ilmu usul fikih, al-adibi, ahli torekot, an-nahwiyi, ahli ilmu nahu, al-waidi, ahli hikmah. Keren banget gak? Balagot musonnafatuhu fi usulil fikih wa din wa ma'ani al-Qur'an qoriban min mi'ati masnaf. Karangan ilmiahnya, karya ilmiahnya sudah mencapai 100 lebih daripada kitab. Nah, ngapain dia? Rahimahullah ta'ala qasada ayan faridal ibadatillah. Dia punya niatan, udah capek. Sekarang mau udah waktunya gua ujlah berjuang, ya udah ngarang kitab ya udah banyak. Udah ujlah baik di ibadatillah. Khusus ini mah mau khusus, mau mencilkan diri, menjauh dari manusia, mau ngumpet tujuannya bareng-bareng sama Allah. Persis ya Lik ya yang kita omongin. Ntar kalau udah tuan dikit di tanah di bawah Gunung Dahu kan begitu. Nggak usah panjang-panjang 500 meter. Mau sendirian baik mau berduaan kan begitu. Niatnya beda. Nah kalau ini mah beneran. Dia pengen mencil, tujuannya pengen ibadah baik ke Allah. Ayan faridal ibadatillahi aninas, ngejauh dari manusia pabai nama huwa fi badil jibal. Begitu dia udah naik ke atas gunung, udah sendirian baik, baru gua ngegelar sejadah. Id sami'a sautan yunadi ya Abu Bakrin id syirta min hujajillah ala khalqihi tarokta ibadallah. Tahu-tahu begitu ngegelar sejadah ada suara, lu sih bagaimana Abu Bakar? Begitu. Lu kan udah jadi hujahnya Allah, lu udah jadi dalilnya Allah yang nuntun masyarakat buat kenal agama Allah. Masa lu tinggalin orang? Ntar orang nggak ada yang nuntun lagi. Tuh, Paroja balik lagi dia. Emang di sana kagak ada janda nih kayak kan gitu. Kagak betah kan gitu. Balik lagi, pulang lagi, biasa lagi, ngajar lagi. Wa kana haja sababu suhbati lil khalqi, dan itulah sebabnya kenapa Abu Bakar Al-Faurok tidak pernah meninggalkan yang namanya manusia. Terus-terusan dibimbing. Kayak begitu. Jadi ada fak masing-masing. Kayak macam Abu Yamu Pasir, kan dia mah santrinya emang nggak tapi banyak. Sanggup yang ngejauh dari manusia, interaksinya nggak tapi banyak. Dan memang konon keilmuannya juga nggak tabahur kayak ulama-ulama yang lain. Jadi nggak diudag sama orang-orang yang nyari ilmu. Udah dia mencil, ya begitu. Kayak macam Mbah Fanani. Tapi kalau kiai-kiai gede, jadi jangan salah, kiai yang di pusat pesantren itu jangan kiai yang di pesantren itu jauh kali ya, pangkatnya nggak jadi wali ya belum tentu. Bisa jadi mereka lebih dari yang lain, bisa jadi mereka lebih dari yang mastur. Wa dzakara Imamun bin Ahmad rahimahullah taala anal Ustaz Aba Ishaq rahimahullah taala qala li Ubadi Jabalil Lubnan ya akalatal hasis. Ada juga seorang tokoh yang bernama Ma'mun bin Ahmad Al-Ustad Ustaz Aba Ishaq, dia bercerita bahwasanya gurunya yang bernama Abu Ishaq rahimahullah taala qala li Ubadi Jabalil Lubnan, berkata kepada para ahli ibadah yang ada di atas gunung Lubnan. Jadi di Palestina ada gunung Lubnan, di situ biasanya para sufi itu menyendiri. Para sufi banyak yang naik gunung itu tujuannya ibadah ke Allah, tahasus. Nggak bawa tenda kagak. Nggak bawa tenda sama camping namanya. Dia mah bener ke atas gunungnya niatnya ibadah. Ngomong apa itu Abu Ishaq? Ya kalatal hasis taroktum ummata Muhammadin. Tukang makan rumput. Emang makannya pada rumput? Makannya rumput. Bener-beneran apa daun-daun hijau begitu. Kalau camping mah enggak, lu mah endomi setengah dusen gitu. Ya Allah, pakai campingnya begitu. Jadi kagak dapat ibrah baik, kagak pernah dapat. Orang di atasnya nggak nahan lapar. Sekali-kali dong.
jangan bawa duit, naik ke atas gunung, ya nggak? Kalau bisa nggak usah pakai jaket-jaket acan, pulang digotong lah tim SAR kan. Ya kalatal hasis, hei orang yang tukang makan rumput-rumput hijau, taroktum ummata Muhammadin. Kenapa kalian tinggalkan itu umat Muhammad? Ditegur. Fi aidil mubtadi'ah, ditinggalin di tangan orang-orang yang tukang bid'ah. No, lihat no sekarang no kiai-kiainya, no kiai-kiai kurang ajar yang tukang pada ngebawa ajaran-ajaran nggak pukul lagu, ajaran halu bayi yang diajarin. Ajaran cinta doang, yang penting cinta, makan tuh cinta. Ntar kata malaikat begitu, pasti itu malaikat, saya ini cinta sama siapa? Oh no, sama Alfamidi kan begitu kan. Saya ini cinta berat sama siapa? Sama Alfamaret kan gitu. Terus lu kagak ibadah, kagak, orang katanya yang penting cinta terus selamat. Kata malaikat, makan tuh cinta. Makan tuh cinta, digebot terus, nggak ada. nggak ada istilah wah ini karena dia cinta sama si anu, ya nggak bisa, kagak bisa. Orang Nabi juga ngomong ke Siti Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, inilah agni anki indallah bisai'an. Aku ini tidak sanggup berbuat apapun untuk dirimu di hadapan Allah. Itu langsung ke Nabi ya, anak kandung ya, dikata gitu. Saking apanya? Bukan berarti menafikan adanya syafaat Rasul, enggak. Syafaat Rasulullah, Rasul bisa nolongin itu ada, pasti ditolong. Tapi apa sih inti dari omongan itu apa? Isi dari omongan itu apa? Jangan ngandelin sahabat. Jangan ngandelin pertalian darah lu sama gua. Lu anak gua Fatimah kan gitu. Tapi di depan Allah lu jangan ngandelin gua. Lu kudu punya usaha sendiri. Itu Fatimah. Itu Fatim. Bagaimana lu yang ke-3938 kan begitu. Bagaimana lu yang timbang cintanya sama yang 3938. Terus nyantai yang penting cinta sama guru. Wah, cinta sama guru, ya itu makanya ntar ada istilah makan tuh cinta. Digebot kita, digebot sama malaikat ya, hati-hati dah. Ngeri kita. Ya Allah, udah kebangetan. Udah ketahuan juga masih mau ngelak baik. Mau ngapain? Apa sih ujung-ujungnya? Apa sih nggak legowo baik? Udah. Kok jalan menuju surga itu bukan dari nasab? Jalan menuju surga itu bukan satu pintu. Lagian enakan gue jadi umat. Yang jadi umat. Nah, orang dari dunia, dari Nabi mau meninggalnya umati umat. Mau meninggalnya tuh. Sampai ntar di akhirat, di alam maukib. Itu Nabi sujud doanya Allahumma ummati, Allahumma bukan Allahumma zuriati, bukan ya Allah turunan saya, kagak dipikirin turunan mah. Mendingan jadi udah hidup umat begitu tuh udah Malik ya. Hidup Nabi itu bener-bener sayang sama umat. Cuman balik lagi umatnya ada yang ngerti disayang, ada yang kagak, kayak si Malik begitu. Nabinya mah sayang sama umatnya ada yang ngerti disayang, ada yang kagak. Orang Nabi ngomong begitu sih, kullu ummati dakhala jannah, setiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang kagak mau. Bahasanya umati lagi baik. Karena memang umat ini dapat perhatian khusus dari Nabi sesuai apa dengan kepribadiannya yang sudah ditulis oleh Allah dalam Al-Quran, dilafadzkan harisun alaikum. Itu mana harisun alaikum itu begitu. Nabi sangat menginginkan umatnya semuanya selamat dunia akhirat. Tinggal umatnya ilaman aba, yang mau masuk ke surga, yang kagak mau kagak mas. Kila waman aba ya Rasulullah, kata sahabat, siapa yang kagak mau ke surga ya Rasul? Man atau ani takut dakhala jannah, waman asoni takut apa? Siapa yang taat sama saya,
maka dia masuk surga. Yang kagak mau taat sama saya, dia kagak mau masuk surga. Ya itu balik lagi individu kita sendiri. Nggak bisa kita ngandelin orang lah, orang lain nggak bisa. Jadi jangan mentang-mentang ya Allah, enggak itu abang sepupu saya mah kiai ya Allah, saya mau begini baik, jadi udah abang saya sepupu kiai kok, ntar di sana juga aman kali, nggak boro-boro. Gua abang lu lagi gue incer. Iya, jadi jangan gampang sirik sama keadaan orang. Yang tahu pribadi dia itu ya cuma dia sama Allah. Gua kiai mah mana enak baik. Kiai mah kudu punya pikiran, dosa gua lebih gede dari orang lain. Kenapa? Gua mah ngelakuin dosa bari tahu resikonya. Bari tahu resiko. Orang lain mah ngelakuin dosa karena kagak tahu. Jangan-jangan resiko ilmunya juga kagak tahu. Berarti lebih hina gua daripada orang lain. Tapi jangan coba-coba hina gua tempeleng kan begitu. Ya kan begitu kan. Ya jangan coba-coba hina kita kan di hadapan kita, ya jangan. Wajib juga menjaga harga diri. Harga diri. Ku anfusakum wa ahlikum nah. Ya, jadi kayak itu begitu. Artinya harus merasa lebih hina dari orang lain, tapi nggak boleh juga dia mau dihina. Kalau dihina dia nggak di depan dia sih bodo amat, anggapnya ngurangin dosa. Kalau dihina di depan dia, depan jamaah dihina ngejedok baik, ya itu mah bukan sabar, kayaknya tolol begitu. Ngapain pada ke gunung ninggalin umat Muhammad? Wastagol tumahuna bi aklil hasis, pada sibuk di tempat ini makanin rumput. Qalulahu itu supi-supi di situ menjawab innalanak wala subatinas. Kami mah beda, nggak kuat nyampur sama manusia. Apa? Ya itu tadi kemarin timbal baliknya antara dosa dan pahala tidak berbanding, tekor mulu, pahalanya mimpin tahlilan. Iya, terusnya menjadi dosanya ngomongin yang ditahlilin kan begitu. Berarti gedean dosanya kan begitu kan. Gedean dosanya pahala. Udah dari beda nggak kuat dah saya mah gitu. Kebanyakan dosanya daripada ngejar pahalanya. Lanak wala subatin nas wa innama atau kalau kuatan Allah memberikan engkau kekuatan beda dengan kami itu. Ngebalikin ke Abu Isa. Kalau kamu mah dikasih kekuatan palazima kadzalika, maka lu mah nggak usah ngikut-ngikut ke gunung, turun lagi sana ke bawah. Turun lagi, pegang lagi itu mat, jangan ditinggalin. Qalu zalika kitabul jamilil jali wal khafi pasonna pa bada zalik, turun dari gunung habis diomelin ulama tasawuf, ngarang kitab itu Abu Ishaq namanya Jami'il Jali wal Khafi. Tuh. Jami' lid dhahir wal batin, kumpulan penata dohir dan batin itu karangan Abu Ishaq. Ntar kita beli kitab milik. Ngaji lagi biar kenyang didagorin biarin. Mendingan didagorin di dunia daripada di alam kubur. Wa kana lahum radhiyallahu anhum ma ghazawatil mihim amalul jam wa nadru dakik fi suluki tariqil akhirah wa lam anna misla hadzal rajulil mutad ilaihin nas fi turuqi babidin yataju fi subatil haqi la amroni sadidaini. Tapi perlu diketahui ketika kita ada di posisi lelaki kedua ini, mana dibutuhkan oleh umat, nggak boleh ujlah, itu nggak gampang juga, nggak gampang. Kudu punya 2 resep biar kuat begitu. Kalau nggak ada 2 resep ini jontai, pensiun jadi kiai, kapok jadi ustad. Kalau kagak punya 2 resep ini, berhenti jadi kiai, berhenti jadi malah jelek banget. Mantan ustad itu, dulu mah dia kiai itu dulu mah. Ya Allah, sekarang ngapain dia dagang tempe. Ada resepnya kalau mau begitu. Fi subatil halqi la amroini sadidaini ahaduhuma sabrun tawilun. Bari 2 resep ini enggak gampang. Yang pertama sabrun tawilun, dia harus punya kesabaran yang panjang. Punya sifat sabar. Wa ilmun adimun, besar hatinya. Wa nadrun latifun, punya pemikiran yang lembut. Jadi
Jadi ustad kagak boleh gede kudu sabar sama cobaan. Ceramah pulang nggak diamplopin kudu sabar, berkatnya ketuker kudu sabar. Kadang-kadang berkatnya digondol sama yang nganterin, sabar sabar. Pokoknya diumpetin mulu sama yang nganterin ya sabar. Emang kudu begitu, kudu sabar. Sobrun tawilun. Terus suka dicemooh, dia sama anaknya gemuk-gemuk baik gue itu kenyang makan berkat. Ya Allah. Itu si Arya sama si Bagas kan gemuk-gemuk katanya kenyang makan berkat. Emang gue nggak pernah belanja kali kunyuk kan gitu. Udah gue belanja, gue masak enak banget anaknya diempanin berkat doh. Engkongnya gue sehat banget makan berkat mulu, ya. Emang gue nggak bisa nyari duit kali setan lo kan. Padahal kudu sabar, kudu terima kan baik. Kudu terima, sobrun tawilun. Kenapa? Ya banyak tantangannya. Alama ya nalahu minal adha. Karena banyak penyakitnya alhasil min subatihim, yang istilahnya penyakit ini keluar gara-gara dia kumpul dengan masyarakat. Wa huwa maqamun syarifun asnallah wa ja'ala wa ta'ala sabirin. Ya kadang-kadang kan begitu. Ustadz usaha baik salah. Ayo. Ya ustadz aja biji usaha baik. Ustadz sih doyan banget sama dunia. Emang di mata ustadz kudu belangsak kunyuk kan gitu kan. Nah, ustadz kagak ngapa-ngapain dikata males, mengedul. Orang mau kita mau usaha kayak dia jangan ngandelin dari amplop doang tuh. Serba salah baik. Jadi ustadz, ayah kan, ya ustadz nggak ngapa-ngapain, kerjaannya tibang ngaji, terus kerjaannya ngajar rekal, kali ada undangan tahlilan, terus kehidupannya kelihatan susah. Jadi omongan nih masyarakat, lalu sih ngajinya ngapalin tahlilan doang, lagi nyatanya ngapalin tahlilan doang, akhirnya segitu-gitunya doang tuh dia, usaha kagak beguk, bininya kuru, anaknya kuru. Padahal tuh ustadz lagi kona'ah kan gitu kan. Itu ustadz lagi bener-bener kona'ah udah gue mau pasrah baik. Gue yang dikasih sama Allah itu gue jamin halal kan begitu. Karena yang gue cari mah belum tentu. Kalau umpamanya gue diundang mah itu orang ngegerakin hati Allah buat ngundang gue. Udah mantep banget tauhidnya itu ustadz. Kalau usaha ngapain, kalau usaha takut bercampur dengan barang haram kan gitu. Terus gue lagi pergi nyari duitnya juga mata gue ntar jelalatan jadi nambah dosa. Iya di mata Allah lu mulia, di mata manusia sekitar lu beleguk gitu. Emang dasar ngedul tuh Ustaz. Agak ada bisa lagi gitu. Orang sih hidup ngandelin dari amplop, sakit banget hati gitu. Sakit banget. Sampai kita ditawarin ajan, gua ntar ditawarin digaji. Ajan ngapa deh sekali-kali Jumatan ntar ada amplopnya buat rokok, makan setan gitu. Kan gua bakar tuh masjid. Itu cobaan. Nah itu sebagian daripada coba. Makanya Ustadz itu mau bagaimanapun penampilannya, siapapun yang sanggup bertahan jadi Ustadz, jadi kiai, bertahan terus, dia pasti punya sabrun tawilun, punya kesabaran, punya hati yang lebar. Ya pokoknya salah baik yang dicari, salah baik gitu. Masya Allah. Ngaji dia lagi disangka paling pinter, disangka kagak mau bagi-bagi job. Ya Allah, mantap banget. Pokoknya pengen beres mantap. Lalu pengen urusan serba beres mah di akhir. Tuh udah segitu doang. Udah nggak ada cobaan lagi. Sobrun jamilun, sobrun tawilun. Hatinya juga harus luas. Harus luas itu ya itu tadi. Jangan mendem-mendem dendam. Jangan mendem-mendem kesel. Jangan mendem-mendem ngiri. Apalagi yang berkaitan dengan dunia, ya teman punya ini, gua kudu punya juga, repot kalau begitu. Makanya kama kolam Maria Teguh, jangan gantungkan kebahagiaan kita pada kebahagiaan orang lain. Maria Teguh, begitu gua mau ingat. Jangan gantungkan kebahagiaan kita dengan benarnya orang lain. Orang lain mau bener kayak mau kagak bodo amat urusan dia. Yang penting kita mah selesaikan dengan diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa nyelesain dengan diri kita sendiri, urusan kita ruwet deh. Mual ketemu. Ya enak kok kagak usaha pada hati mumet.
Ada yang ngerasa enak gak kalau hati lagi pusing nih ya kan, bini habis ngebalikin panci ya kan, anak muda apa wae laporannya, bayaran segala macam. Kadang-kadang tetangga ngeselin. Nah, keluar kita dari rumah, bisa usaha, mau paling enak ke pinggir sanggrahan, mau lor itu. Kayak ketua kan gitu kan, ketua kan kalau kesel begitu, tidur di marin. Nah, itu cakep. Jangan dipaksain. Sebab dipaksain juga mau beres. Intinya selesaikan dengan diri kita sendiri dulu, baru selesai dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya zalzalal wal ikram Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa min zambina. Allahumma illam akun ahlan an tablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana bi annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil Bebas minggu ini. Kenapa jadi oke juga? Belum aja. Iya, besok Sambil kamu pabrik semen mau. Pabrik tuh mau gede sih kan? Gaji 3 juta pe lumayan. Putra. Pabrik. Kan enak ada bos John deh. Maksudnya Orang Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa
sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala hadinya wa kulinya din sholih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin mu'alifah kitab di Syekh Muhammad bin Malatana wa ila murabbi ruhi di dalam dosa ulama nabi yang sesungguhnya ada di sumber kasih Maya maju saluka karoma wa baraka wa syafa'ala fi daraini al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi sholli sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ammar rajulu sani farajulun yakunu qudwatan fil ilmi. Adapun lelaki yang model kedua, rajulun yakunu qudwatan fil ilmi, yaitu seorang laki-laki qudwatan fil ilmi yang jadi panutan di bidang ilmu, bihaitsu yahtajun nasu ilaihi, dengan kadar ukuran manusia di sekitarnya butuh akan dirinya, bi amri dinihim, untuk menjelaskan urusan agamanya, dibayani hakim, menjelaskan mana yang dikatakan hak, auraddin ala mubtadiin, atau dibutuhkan untuk menolak paham-paham bid'ah, au da'watin ila khairin, dibutuhkan untuk mengajak kepada kebaikan, bifa'lin au bikaulin, dengan kelakuan dan ucapannya, au nahwi dzalik, fala yasa'u misla hadzal rajul al-i'tidalu anin nas, maka tidak diperbolehkan bagi laki-laki seperti ini al-i'tidalu anin nas, untuk uzlah, untuk menghindari yang namanya manusia. Boleh. Oh, berarti kalau yang bodoh boleh, yang bodoh apalagi? Kalau yang bodoh wajib belajar. Bahkan dikatakan kila ta'alumu ghayatul usron, apa bahasanya, ketika sebelum belajar terus tahu-tahu uzlah, itu akan mencapai ujung daripada kerugian. Ya udah, paling rugi-ruginya orang yang begitu. Jadi sok-sokan main hakikat, repot. Bahasanya udah ketemu mursyid kamil, udah punya pembimbing yang sempurna. Iya, kayak macam tahu-tahu ngilang dari kampung, pengajian kampung ditinggalin. Lantaran apa? Ketemu guru. Guru yang gimana? Mursyid kamil, guru yang sempurna, pembimbing yang sempurna, yang membuat dirinya merasa wusul ilallah. Kan keren, Bu. Bahasanya keren. Terus sama ustadz-ustadz kampungnya bagaimana? Goodbye. Guru-guru yang lain gimana? Goodbye. Tolol itu manusia. Kalau emang gurunya ngajarin seperti itu yang katanya mursyid kamil, itu mursyid tolol namanya. Karena bahasa mursyid itu jangan ke bawah framing.
Mursid itu orang yang menunjukkan, bahasanya kan menunjukkan arah tuh mursid. Mursid itu ada 3, tergantung kapasitasnya. Ada orang yang kapasitasnya hanya bisa mencapai mursid syariat. Siapa? Yaitu orang-orang yang tadinya ketika kita belum ketemu dia, belum bergaul sama dia, wudhu kita acak-acakan, tahu-tahu sekarang mah udah rapih. Sholat kita acak-acakan, sekarang sholatnya rapi. Zakat kita nggak ada aturan, sekarang sesuai aturan. Puasa kita kagak beres, sekarang beres. Tuh, mandi junub kita beres, istinja kita beres, dan sebagainya. Itu siapa yang membawa kita beres? Itu pun mursyid, tapi namanya mursyid syariat. Kapasitas orang beda-beda. Ada yang cuman mampu menunjukkan orang di ranah syariat saja. Kenapa? Karena memang kapasitas beda-beda. Nggak sanggup dia nuntun hati, nggak sanggup. Nah ini mah alhamdulillah sebelum ketemu sama dia, hati kita tadinya julid baik, sekarang mah udah ada ikhlasnya. Hati kita dengki baik sama orang, sekarang mah wah ngapain sih dengki, ngerugiin diri sendiri. Hati kita hasud baik, sekarang mah udah kagak ada hasudnya. Hati kita ibadahnya riya baik, pengen dinilai sama orang, sekarang mah udah kagak pengen dinilai orang, cukup dinilai sama Allah. Nah ini udah mainin hati nih. Bisa hati kita berubah ketika ketemu sama dia. Itu udah namanya mursyid thariqah. Itu mursyid thariqah. Jadi jangan makan sama framing. Wah, kalau udah mursyid sempurna, tak dulu, paham dulu mursyid itu apa. Makanya blow on. Mau alumni pesantren mana dia? Mau umpamanya Tebu Ireng di Lirboyo, belasan tahun di Lirboyo. Terus begitu pulang mondok sama guru rekalnya songong, dongo itu. Tolong, jangan mentang-mentang nih gue mau jadi kiai, jadi penceramah. Sama guru rekalnya udah sabodong. Sama guru rekalnya ngecil. Tolong itu manusia. Nah ini banyak ini yang ngikutin mursyid Bang Lawi. Biasanya begitu mursyid Bang Lawi. Kalau udah ngaji sama Bang Lawi, sama ustadz-ustadz setempat kecil, ini bisa dibenerin? Ya kagak bisa. Salah tetap salah. Kalau bisa ngebenerin wudhu kita, sholat kita, puasa kita, itu mursyid syariat. Ini mah alhamdulillah hati kita juga udah rada bener. Ini namanya mursyid thariqah. Nah ketika kita deket sama dia udah lupa sama makhluk, ingetnya Allah doang, itu mursyid hakikat. Itu mursyid hakikat. Karena patokannya mursyid kamil itu amilun bisyariat, salikun bit thariqah, zaikun bil hakikat. Tuh mursyid kamil. Apakah semua orang punya kriteria itu? Ya sulit. Amilun bisyariat, mengamalkan ilmu syariatnya, sholatnya bener, puasanya bener, zakatnya bener. Terus yang ngikut ngaji sama dia, ngikut bener sholatnya. Udah gitu apa dia? Salikun bit thariqah, melakukan perjalanan thariqah, melakukan rihlah qalbiyah, perjalanan hati. Hatinya ditata sama dia. Oh ternyata yang ketata hatinya bukan cuma dirinya doang. Dianya udah nggak ada hasud, dianya udah nggak ada dengki, dianya udah nggak ada syirik, dianya udah nggak ada cinta dunia. Sampai murid-muridnya gue sama. Udah nggak ada dengkinya tuh murid. Wah itu udah mulai tuh. Udah hebat. Gelar mursyid thariqat udah dapat. Tapi kamil belum. Ketika di hatinya masih ada siwallah, berarti belum kamil, sebab belum zaikun bil haqiqah. Nah kalau udah zaikun bil haqiqah, ya udah sadar ya gue mah sebenarnya bukan apa-apa. Adanya gue percuma. Adanya gue mah bukan, istilahnya bukan seada-adanya, tapi memang diada-adakan.
Oh, wujudnya goma ini berarti nggak ada artinya, sebab wujud goma wujud muqayyad, bukan wujud mutlak. Wujud absolut, wujud mutlak mah cuma wujudnya Allah. Kalau wujudnya goma kan diadain. Siapa diadain? Allah, perantara emak bapak segitu. Berarti kalau Allah meniadakan gue, ya gue kagak ada apa-apanya. Paham di situ tuh, zaikun bil haqiqat. Dianya udah ngerasa bareng Allah baik. Murid-muridnya juga udah sama. Tuh mursyid kamil. Jadi mursyid kamil bukan ngajakin make jubah bareng-bareng, make cubluk bareng-bareng bari merah putih, bari omongannya kemana baik, bukan. Mursyid kamil mah tetap amilun di syariat. Dalam segi syariatnya nggak ada yang keluar, nggak ada yang menyalahi aturan. Ini dia mau mursyid kamil terus, ya orang sholat dia mah kagak ya mursyid kamil, lalu bejat, nggak bisa. Wali dia mah beda lagi dengan kalangan jadab. Kalau jadab kan ya namanya orang lagi gila, sudah tidak tertaklif oleh hukum syariat. Tapi ini katanya wali, tapi ya dia mah normal sih. Terus ya orang sholat dia kagak, bulan puasa dia ngerokok baik, gebugin bareng-bareng. Uman gebugin bareng-bareng. Walaupun bahasa dia indah, pemahaman agamanya luar biasa, nggak ngejamin. Sebab yang namanya mursyid kamil mah harus amilun bis syariat, mengamalkan seluruh syariat. Oh. Nah, gimana kalau permasalahan ujlahnya? Kalau orang yang pamannya ilmunya dibutuhkan masyarakat sekitar, haram bagi dia untuk ujlah. Bal yansibu nafsahu bainahum, tetapi dia harus menempatkan dirinya bainahum, di antara manusia. Punya tugas apa? Nasihon bil kholqi, ngasih nasihat. Di kholqillahi ta'ala, kepada makhluk Allah dikasih nasihat sama dia. Kalau bisa mah bukan manusia doang. Tuh, kalau bisa mah bukan manusia doang. Konon, tapi jangan dibilang halu nih. Ini mah wallahu alam, folklor. Artinya cerita yang menurun di kalangan santri pesantren salafi. Itu yang namanya Syekh Bangkalan punya monyet namanya Ishak. Punya monyet dikasih nama Ishak, panggilnya Icak. Itu monyet sampai bisa narki, bisa ngelal. Nah, ini makanya malu lik ngaji bertahun-tahun kagak bisa wudu aja, malu. Ngaji 7 tahun bisa masang umbul-umbul, kalah sama monyet kan. Kalah sama monyet. Hati-hati Bu Pak ya. Awas Pak, obat Pak. Minta maaf sama Ustadz Lio, Ustadz Muhi, Ustadz Hera. Nah, itu mursyid, jangan dianggap sepele. Bayan sibu nafsahu bainahum nasihon li kholqillahi ta'ala zaban andinillahi ta'ala, mencegah orang sekitarnya untuk berbuat meninggalkan agama mubinan lihakamillah, menjelaskan hukum-hukum Allah. Udah nggak usah udah diam baik di situ. Kasih contoh masyarakat, kasih keterangan masyarakat. Begini salah, begini benar, ini hukum makan binyawak begini, hukum makan ular begini. Tuh, kasih tahu. Mau diresepin mau kagak tugasnya ngasih tahu. Cuman jangan gede ambek juga. Ngajakin orang kagak pada mau jadi ngambek. Ngajakin ngaji, ayo ngaji, orang tetap kagak mau ngaji, akhirnya dia ngambek. Dianya rajin ngaji, orang mana-mana ngaji, orang sekitarnya kagak bener baik, dianya ngambek. Jangankan kita, Rasul baik yang sempurna, panas, kelakuannya sempurna, omongannya sempurna, nggak ada tingkah laku ucapannya yang menyinggung orang lain, yang lemah lembut. Segitu sempurnanya Rasul dakwah, nggak sanggup buat ngajak Abu Lahab, Abu Jahal beriman. Ya apalagi kita yang kesel dikit buat tempeleng loh, kan begitu. Ya kalau kesel dikit buat gedak gelak-gelakan, jauh.
Makanya ya sadar diri juga. Kalau ngajak orang sadar diri, dia mau juga bukan lantaran ajakan kita. Ayo, dia mau baik ngikutin kita bukan lantaran ilmu kita. Itu mah Allah baik yang ngegerakin hati. Banyak orang-orang yang ilmunya luar biasa. Banyak teman-teman di pondok sampai punya cita-cita waktu dulu pengen jadi penterjemah kitab, ngajinya luar biasa. Sekarang dagang kelontong. Berarti apa? Ya memang kagak ngaruh, kita ini mau punya pengaruh apa? Segitu juara qiraatul kutub, juara tahfidz, juara talaran Quran, juara debat, udah paling pinter-pinternya sepesantren. Sekarang kehidupannya ya dagang. Di masyarakatnya kagak ngapa-ngapain, dia jadi tukang dagang aja. Ada yang bangor, tukang berantem ya kan, tukang ngadu ayam. Di masyarakatnya ya alhamdulillah, ngajar sono ngajar sini. Oh gara-gara dia ya bukan lah, tetap gara-gara Allah. Ya kalau muji pantas mah pantesan gue yang tadi kan, yang rajin, yang nurut sama guru. Ini mah bentar-bentar kelapa guru habis diunduh, manggahnya habis, ayamnya habis, ikannya habis. Ngapa dia yang jadi kiai tuh? Tapi yang nurut mah kan, ya itu urusan Allah. Makanya salah. Ingetin kalau punya temen anaknya di pesantren, jangan ditarget jadi kiai, belum tentu. Jangan ada bahasa gue lagi nyetak kiai, astagfirullahaladzim. Emang kiai adonan, emang kiai martabak bisa dicetak? Nggak bisa. Jangan kepedean. Alhamdulillah anak saya mau mondok begini. Jangan. Ya kalau pondokin baik, niatnya satu supaya dia pinter agama. Udah segitu. Jangan dia langsung gua pokoknya tadi aku menjadi mubalik. Waduh, ada ilallah. Jangan. Yang penting nih bocah bisa sembahyang, bisa ngejalanin syariat tuh. Syukur-syukur selebihnya ngajarin anak bininya. Ada lagi lebihnya, ada lagi keuntungannya, bisa ngajarin orang sekitar. Segitu baik udah, jangan. Amit-amit lah. Gak apa-apa ya, anak kalau bisa kita pondokin semampu kita, suruh belajar agama, tapi jangan ditarget. Kenapa? Karena biasanya yang ditarget itu menyalahi aturan. Yang ditarget itu, target kita itu dengan target Allah udah pasti beneran target Allah. Terus nanti anaknya gak jadi kiai, ya nggak apa-apa, yang penting jadi orang bener. Yang penting jadi orang bener. Dan jadi kiai gua kalau kiai sial dangkalan mah di neraka. Emang jaminan. Wah, ini mah nggak bisa disiksa ini kata malaikat. Bulan ini gua kiai haji aceng audat. Wah ngeri ini. Enggak begitu. Waktunya digebot bayalik ya. Lalu kira amat Malik ini. Malik merdeka Malik. Nah kalau gua aja kayak digebot bagaimana? Lu nih. Proses sama malaikat. Ntar dulu malaikat lah, kalau saya jadi digebukin tidak mesti Malik dikasih nikmat kan begitu. Minimal Malik lebih siksa lagi biar kita ada hiburannya di sana. Ya Allah, itu hati-hati. Nasihan dihalqillahi ta'ala. Fala qadrowaina an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza dhuharatil bid'ah wa sakatal alim falaihi lanatullah. Nah, karena memang penting keberadaan orang seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Nabi jauh-jauh hari ngomong idza dhuharatil bid'ah, ketika sudah zahir, ketika sudah merambah, merajalela al bid'ah, pembid'ahan di dalam agama, wasakatal alim, orang yang punya ilmu ngejedok